Jumpa lagi, konco-konco Dokter Deso. Seperti yang saya janjikan pada video saya yang terdahulu, kali ini saya ingin mengulas mengenai nyeri haid atau dysmenorrhea. Bagaimana terjadinya nyeri haid dan kapan seorang wanita harus berobat karena nyeri haid. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan konco-konco untuk menyimak video ini sampai selesai. Jika menyukainya, saya pesan untuk like, subscribe, dan share. Oke, stay tune. Nyeri haid sebenarnya adalah masalah yang umum yang dialami oleh seorang wanita, di mana gejalanya adalah rasa nyeri pada perut bagian bawah yang terasa seperti diremas-remas. Kadang bisa lokal, kadang bisa merembet ke arah tulang belakang atau ke arah paha. Dan nyeri ini kadang bisa disertai dengan rasa mual-mual, nyeri kepala, lemas, diare, bahkan kadang bisa pingsan kalau berat. Pada umumnya, sekitar 60-90% wanita mengalami nyeri haid dan sekitar 15% diantaranya mencari pertolongan medis. Pada satu penelitian di Surabaya pada sekitar tahun 1980 terhadap sekitar 470 siswa SPK, didapatkan 52% mengalami nyeri haid dan dari jumlah itu 9,4% mengalami nyeri haid yang berat. Nyeri haid yang berat ini jelas akan mengganggu fungsi sosial, dari mulai penurunan kemampuan dan produktivitas kerja sampai dengan tidak masuk kerja, bahkan ada yang sampai dengan masuk rumah sakit. Pada satu penelitian di Amerika pada tahun 1990 terhadap para remaja, didapatkan sekitar 60% remaja mengalami nyeri haid, dan dari jumlah itu sekitar 16% absen secara teratur tiap bulan karena nyeri haid. Dysmenorrhea atau nyeri haid dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah dysmenorrhea primer atau nyeri haid tanpa ditemukan adanya kelainan pada organ reproduksi wanita. Yang kedua adalah dysmenorrhea sekunder, nyeri haid dengan adanya kelainan pada organ reproduksi wanita dan diduga kelainan tersebut adalah penyebab dari nyeri haidnya. Dysmenorrhea primer biasanya timbul dalam 2-3 tahun pertama setelah menstruasi pertama kali datang dan terkadang memberat sampai beberapa tahun sampai dengan usia sekitar 23-25 tahun, terkadang bisa menurun. Frekuensi nyeri haid ini akan menurun seiring dengan bertambahnya usia dan terkadang setelah melahirkan akan hilang. Sedangkan dysmenorrhea sekunder terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. Untuk mengetahui penyebab dari dysmenorrhea primer, maka kita perlu melihat lagi tentang siklus haid yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Siklus menstruasi memiliki dua fase, yaitu fase folikuler dan fase luteal. Pada fase folikuler, sel telur mulai tumbuh. Kemudian terjadi proses seleksi di indung telur sehingga hanya satu sel telur yang berkembang dan menjadi matang. Setelah matang, sel telur kemudian lepas, keluar dari indung telur menuju ke saluran telur dan terjadilah ovulasi. Setelah ovulasi, dimulailah fase luteal, di mana sisa folikel bekas sel telur yang lepas tadi kemudian berkembang menjadi corpus luteum. Sel corpus luteum di dalam indung telur akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron.
di mana progesteron yang terbentuk akan semakin menebalkan dan menyiapkan rahim jika terjadi kehamilan. Umur corpus luteum itu tetap yaitu 14 hari. Jika tidak terjadi pembuahan, maka corpus luteum akan mati. Kadar estrogen dan progesteron akan menurun. Dinding rahim yang tadinya menebal akan luruh dan terjadilah menstruasi. Penurunan kadar progesteron akan menyebabkan dinding rahim melepaskan hormon prostaglandin. Prostaglandin ini bisa memicu kontraksi pada otot dinding rahim dengan ritme yang tidak beraturan dan juga memicu penyempitan dinding pembuluh darah di rahim. Sehingga aliran darah di rahim akan sangat menurun dan mengurangi suplai oksigen di dinding rahim. Hal ini akan memicu terjadinya nyeri haid. Jadi, penyebab dismenore atau nyeri haid ada dua, yaitu kontraksi yang abnormal dan gangguan oksigenasi di rahim. Semakin tinggi kadar prostaglandin yang dihasilkan, maka akan semakin kuat nyeri haid yang dirasakan oleh pasien. Pada wanita-wanita dengan dismenore primer, ternyata terbukti memiliki kadar prostaglandin yang lebih tinggi daripada wanita pada umumnya. Pada beberapa penelitian juga didapatkan bahwa kadar prostaglandin dari wanita dengan dismenore primer pada daerah lapisan endometriumnya ternyata lebih tinggi daripada kadar prostaglandin di lapisan endometrium dari wanita yang tidak mengalami dismenore. Sedangkan pada suatu penelitian di mana diberikan prostaglandin dari luar pada saat menstruasi, ternyata itu juga meningkatkan nyeri haid yang bermakna. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa prostaglandin lah biang keladi dari nyeri haid. Karena penyebabnya adalah prostaglandin, maka penanganan dari dismenore primer adalah memberikan obat anti prostaglandin atau obat yang menghambat kerja dari hormon prostaglandin. Obat-obat tersebut termasuk dalam golongan NSAID atau non-steroid anti-inflamasi drug. Contohnya adalah aspirin, piroxicam, diclofenac, asam efenamat, dan sebagainya. Dismenore sekunder adalah nyeri haid disertai dengan kelainan pada organ reproduksi wanita, di mana kelainan ini diduga sebagai penyebab dari nyeri haid tersebut. Beberapa kelainan yang bisa menyebabkan nyeri haid adalah adenomiosis, mioma uteri, infeksi radang panggul, dan juga stenosis dari serviks. Adenomiosis merupakan bagian dari endometriosis, di mana endometriosis adalah suatu kondisi di mana sebagian endometrium tidak berada pada tempat yang seharusnya. Seharusnya endometrium berada pada lapisan terdalam dari rahim. Tetapi di dalam kondisi endometriosis dia bermigrasi, bisa berada di otot rahim atau di permukaan rahim atau di indung telur atau di tuba, ada yang di vagina. Kadang ada yang endometriosis yang terletak di usus, di tempat kencing, bahkan di paru-paru. Endometriosis sangat mudah kambuh selama masa reproduksi karena memang sangat dipengaruhi oleh hormon estrogen dan dia biasanya menghilang setelah menopause. Adenomiosis adalah salah satu contoh dari endometriosis, di mana endometrium bermigrasi dari lapisan paling dalam di dinding rahim menuju ke otot rahim. Sering ditemukan pada wanita usia 40 tahun ke atas dan seringkali didapatkan nyeri yang hebat yang hingga mengganggu fungsi sosial dari penderita. Di samping nyeri, didapatkan juga pembesaran dari rahim yang juga seringkali teraba sebagai benjolan pada perut bawah. Dan keluhan yang lain adalah menstruasi yang banyak dan lama.
Infeksi radang panggul juga bisa menyebabkan nyeri haid, di mana yang disebabkan oleh bakteri yang menginfeksi pada organ reproduksi wanita. Infeksi ini bersifat ascending ya, dimulai dari daerah vagina, di mana terjadi vaginitis, kemudian bisa naik ke atas ke serviks atau mulut rahim menjadi cervicitis, kemudian bisa naik ke atas lagi menuju ke rongga rahim menjadi endometritis, kemudian menjadi salpingitis jika dia mengenai saluran telur, kemudian bisa menjadi tubovaral abses jika mengenai hidung telur, dan juga bisa masuk ke dalam rongga perut. Keluhannya adalah keputihan yang berwarna bisa kuning atau kecoklatan dengan disertai gatal dan bau, dan juga nyeri atau kram pada perut bawah yang akan memberat pada saat menstruasi. Stenosis cervix adalah suatu kondisi di mana terjadi penyempitan pada daerah mulut rahim dengan akibat darah haid agak sulit keluar, sehingga rahim akan berkontraksi lebih keras untuk mengeluarkan darah haid, sehingga terjadilah nyeri haid. Myomauteri adalah tumor jinak dari otot rahim. Lokasinya bisa berada di dinding otot rahim, atau dia menonjol ke dalam kafum atau rongga rahim, atau dia di luar dinding rahim. Jumlahnya bisa tunggal atau banyak, dengan ukuran bervariasi dari ukuran terkecil sekitar 1 mm atau lebih besar, atau bahkan sampai lebih dari 10 cm. Keluhan yang dirasakan penderita adalah nyeri haid yang hebat, terutama jika lokasi dari miom itu adalah menonjol ke dalam kafum uteri, atau disebut juga dengan submukus myomauteri. Disertai juga jika dia besar, maka teraba benjolan atau terasa benjolan di perut bagian bawah, dan juga haid yang banyak dan lama. Penanganan pada dysmenorrhea sekunder tergantung dari penyebabnya. Jika penyebabnya adalah suatu adenomiosis, maka kita bisa berikan obat-obatan antiestrogen. Misalkan kita bisa berikan pil KB untuk mengatasi nyeri. Jika dengan pil KB kurang berefek, maka kita bisa berikan preparat Dynogas. Jika nyeri haidnya ini karena suatu myoma uteri, maka kita bisa lakukan kuretase jika ini karena suatu submukus miom, misalkan, atau pengangkatan myoma uteri, atau pengangkatan rahim atas indikasi. Jika nyeri haidnya ini karena suatu infeksi radang panggul, maka kita bisa berikan antibiotika. Jika nyeri haidnya ini karena suatu stenosis dari serviks atau penyempitan pada daerah mulut rahim, maka kita bisa berikan dilatasi. Kita bisa lebarkan mulut rahim tersebut, sehingga darah haid bisa mengalir lebih lancar. Demikian ulasan sederhana saya tentang dysmenorrhea atau nyeri haid. Terima kasih untuk konco-konco yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Jika konco-konco menyukainya, saya persilakan untuk like, subscribe, dan share. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.